Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus Ketua Majelis Zikir Salmadiyah Kabupaten Bintan, Mas Ihsan. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada malam Jumat yang berkah ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan, keafiatan dan kesehatan serta kekuatan. Kita masih diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala hidayah untuk bisa menghadiri majelis ilmu ini, majelis ta'lim ini, majelis zikir yang kita bangun bersama-sama atas dasar menggapai dan mencari ridha Allah. Saya akan menyampaikan satu buah hadis yang semoga ini bisa memicu semangat kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam kebaikan, terkhusus berlomba-lomba bagi kita di dalam majelis ilmu, di majelis zikir Salmadiyah ini. Dalam sebuah hadisnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya bacakan hadisnya. Cukup panjang hadis ini, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala malaikatu yatawafuna fi turuqi yaltamisuna ahla dzikr فإذا وجدوا قوما يذكرون الله عز وجل تنادوا هلموا إلى حاجاتكم فيخفونهم بأجنحتهم إلى سماء الدنيا فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول كيف لو رأوني قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمهيدا وأكثر لك تسبيحا فيقول فماذا يسألون قال يقولون يسألونك الجنة قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا ربي ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فمما يتعوذون قال يقولون يتعوذون من النار قال فيقول وهل رأوها قال يقولون لا والله ما رأوها فيقول كيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم
innama jaa li hajatin qala humul julasa'u la yashqa bihim jalisuhum muttafaqun alaih. Saya artikan ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang berkeliling jalan-jalan mencari ahli zikir, mencari majelis zikir. Mencari apa? Mencari apa? Majelis zikir ini secara universal kata ulama, baik itu majelis ilmu, majelis sholawatan, majelis zikir yang di dalamnya memang betul-betul hanya mengharap ridha Allah dan tidak ada hal-hal yang diharamkan Allah berlaku di dalamnya, maka para malaikat akan berkumpul di sana. Ya. Kemudian apa kata malaikat ketika ada salah satu malaikat menemukan ada satu majelis di sana, majelis zikir di sana. Jadi majelis yang sangat disukai Allah adalah majelis zikir. Majelis di mana di situ menyebutkan asma Allah, membesarkan Allah. Jika mereka menemukan satu kaum yang sedang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, fanadau, mereka saling panggil memanggil. Kata malaikat itu, halumu ila hajatikum, ayo ke sini semuanya. Apa yang kamu cari ada di sini. Kamu cari di Toa Paya sini, ada di sini nih. Kamu cari-cari di mana-mana, wahai malaikat, ada di sini nih mereka. Di mereka saling panggil memanggil. Dan memang tugas yang Allah berikan kepada malaikat-malaikat itu adalah bertugas mencari majelis-majelis zikir. Hatta dia tertidur pun tetap dalam catatan. Ya. Jadi ini saya sambung ya, bercanda tadi. Kemudian lalu ya Rasulullah SAW berkata, lalu para malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Saya ulangi, dengan sayap-sayapnya sampai langit dunia. Pertanyaannya, apakah mereka punya sayap? Saya jawab, di dalam surah Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, biar kita pakai ilmu menjawabnya. Nah, ini HP agak error juga ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fi khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi, ja'ilil malaikah, yang menciptakan malaikat sebagai rusulan, utusan-utusannya yang diperintah untuk mengurus segala macam urusan yang ada di alam semesta ini. Uli ajnihatin, kemudian para malaikat itu mereka memiliki sayap. Mereka memiliki apa? Memiliki sayap. Mathna wa thulatha wa ruba'. Ada malaikat yang kata Allah hanya memiliki 2 sayap. Ada malaikat yang hanya memiliki 3 sayap. Ada malaikat yang hanya memiliki 4 sayap. Yazidu fil khalqi ma yasha. Ada juga malaikat kalau Allah berkehendak untuk menambah sayapnya, terserah Allah. Seperti contoh siapa? Malaikat Jibril alaihissalam memiliki 600 sayap. 300 sayap di sebelah kanan, 300 sayap di sebelah kiri. Ketika dia melangkah secepat kecepatan cahaya ketika dia mengepakkan sayapnya. Nabi SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, ketika beliau Mi'raj, ya, beliau melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk aslinya. Ketika dia mengepakkan sayap, bertebaran di sayapnya itu intan, permata dan zamrud. Betapa indahnya malaikat Jibril itu alaihissalam.
Ya, cuman kita tidak lihat, ya, karena kita masih dalam bentuk ruh kasar. Kalau kita sudah dalam bentuk ruh, Allah izinkan kita bertemu dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala nanti pada saat dicabut nyawa. Tidak percaya ada malaikat, tunggu Bang Cecep. Ya. Jadi kata dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ketika ada orang yang meninggal itu, malaikat itu akan turun kepadanya. Dia melihat malaikat. Ya. Terutama malaikat Israel. Kalau orangnya baik dicabut dengan perlahan-lahan. Seperti mana air keluar dari teko, pelan-pelan. Kalau yang jahat teriak-teriak. Ya, maka berdoalah kita. Makanya kalau hadir di majelis ilmu ini tidak ada kegiatan yang lain, cepat-cepat datang supaya kita berdoa. Ya Allahu biha, ya Allahu biha, ya Allahu bihusnil khatimah. Kita berdoa pada Allah. Ya. Kemudian kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, malaikat itu mengelilingi mereka dengan sayap-sayapnya sampai ke langit dunia. Jadi ada 7 malaikat, ada 7 langit. Langit yang pertama adalah langit dunia. Langit dunia. Jadi kalau antum tidak percaya ada malaikat di sini, antum tidak percaya atas kitab Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa saja kafir itu. Ya, karena ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Hadis ini sahih, hadis ini benar. Semangat kita berzikir, menghadiri majelis ilmu. Kita semangat di luar sana, tapi kita tidak semangat menghadiri majelis ilmu. Harus semangat nih, ya. Oh, semangat betul Ustaz. Iya. Karena dengan hadis ini memotivasi kita, ya. Makanya kalau ada orang yang berzikir kepada Allah seperti kita yang kita lakukan ini, menemukan, merasakan kenikmatan zikir, yatasaffa hukumum, malaikat itu menjabat tangan kita, maka kita merasakan nikmat dalam zikir. Ya, ini salah satu di antara fadilah. Jadi kalau ada orang mengatakan, ada enggak itu dalilnya orang ahli majelis zikir? Lah ini ada hadisnya. Kan Pak Sarto? Kalau ada orang meragukan lagi, ada enggak itu dalil majelis zikir? Lah ini dah. Ini Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ittifaq, telah sepakat Imam Bukhari dan Muslim terkait matan hadis ini sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita ngantuk, saya sebenarnya lebih ngantuk daripada kalian. Ini terbalik. Ya. Jadi ada langit dunia. Langit dunia ini adalah langitnya dunia. Disitulah Allah meletakkan Al-Quran di Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adanya di langit dunia. Di situ turun wahyu dan seterusnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari kepada baginda Rasulullah. Langit yang tertinggi adalah langit yang ketujuh. Ya, langit yang ketujuh. Di sana ada Baitul Ma'mur. Di sana ada Baitul Ma'mur, 70.000 malaikat mengelilinginya setiap saat. Kalau di Baitullah, ini saya melihat Baitullah itu dari mana-mana lah manusia ini. Kita tidak tahu asalnya dari mana. Dari warna hitam biasa sampai hitam sekali, tak terkira lagi, ada semua di sana. Dari yang putih sampai putih sekali ada semua di sana. Subhanallah, saya bilang ini manusia dari mana Allah panggil semua ini. Memang betul sabda perintah Allah Subhanahu wa taala, azin bin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Ya, memang manusia itu salah satu mukjizat yang akan ada sampai hari kiamat untuk meyakinkan kepada kita la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul wa lahul hamd yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Artinya apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu la syarikalah, dialah yang maha esa, tidak ada syarikat baginya, lahul mulkul wa lahul hamd, dia yang berkuasa atas segala alam semesta ini dan segala puji hanya untuknya.
Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia berkehendak mau kasih jadi modelnya Bang Mamang kayak Bang Mamang, Allah berkehendak itu. Jangan kita hina. Modelnya kayak saya, Allah berkehendak model Allah ciptakan kayak saya, Allah buat kayak saya. Dia berkehendak untuk membuat apa yang dia mau. Makanya tak boleh kita menghina-hina orang. Kalau kita menghina orang sama kita menghina Allah yang telah mengatur, menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Bukan kehendak kita. Kita punya kehendak seperti mukanya Sarul Khan kan? Atau Tomingse. Tomingse itu apa itu? Orang-orang Korea. Tapi sayang kan? Ya kita mau kaya semuanya kan? Tapi tidak ada juga, tidak ada yang bisa kaya semuanya. Itulah dia. Dialah yang mengatur segala sesuatu ini. Dia berkehendak. Kita tidak punya kehendak. Kehendak kita di atas kehendak Allah. Saya lanjutkan ya. Ini belum masuk pembahasan ini. Masya Allah. Ini biar semangat ya, biar semangat. Rasulullah SAW melanjutkan, kemudian Rabb mereka bertanya kepada mereka. Dan kata Nabi, Allah lebih tahu. Sengaja Allah bertanya kepada malaikat itu untuk mentakkidkan betapa kemuliaan majelis ilmu, majelis zikir. Tidak ada majelis yang paling disukai Allah kecuali majelis ilmu, majelis zikir. Kalau antum mau cari mana-mana silakan. Mau di sini kah, di mana kah, yang penting majelis ilmu, majelis zikir. Carilah. Karena Allah paling suka majelis zikir, majelis ilmu di mana di situ. Apa kata Nabi SAW? Kenapa Allah menyukai majelis itu? Ya, karena kenapa dikatakan hambaku? Ya, bertanya kepada mereka, dia lebih tahu. Apa yang dikatakan hamba-hambaku? Apa yang mereka omongkan ketika mereka di majelis zikir itu? Apa kata malaikat? Mereka, kata malaikat ini, mereka bertasbih, yusabbihunaka. Mereka bertasbih, mensucikanmu ya Rabb. Wa yukabbirunak, mereka mentakbirkan engkau, membesarkan engkau, mengagungkan engkau. Dan mereka memujimu dan mereka memuliakanmu. Lalu Allah berkata, apakah mereka melihatku? Apakah ada kita di sini yang sudah melihat Allah? La. Hatta gurumu ini belum ada melihat zat Allah. Tapi kita yakin sebagai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kata Nabi, ra'aita rabbuka, kamu akan melihat Tuhan kamu nanti di akhirat seperti kamu melihat rembulan malam hari ini yang tidak terhalang oleh awan. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi insya Allah kita akan melihat Allah nanti. Itulah salah satu gunanya kita sujud, kita ruku, kita sujud di hadapan Allah, supaya kita nanti bisa melihat Allah nanti di akhirat. Dan siksaan yang terberat yang disakkan penghuni neraka adalah mereka tidak bisa melihat Tuhan mereka. Siapa di antaranya yang tidak mau sujud dan ruku di hadapan Allah? Nah ini gunanya kita mau ruku sujud ini. Walaupun kita tidak lihat Allah, tapi kita merasakan kebesaran Allah. Dan kita yakin akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kita melihat Allah nanti ya di akhirat. Kata malaikat, la, mereka tidak melihat engkau ya Allah. Lalu Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatku? Oh, ini subhanallah. Mereka menjawab, seandainya mereka melihatmu ya Allah, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh beribadah kepadamu, sangat bersungguh-sungguh memuliakanmu, dan lebih banyak bertasbih kepadamu. Subhanallah. Ya, sayang kita tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara zahir. Dan ini adalah ujian bagi Allah untuk kita. Ya, ujian dari Allah untuk kita. Ya. Dari mana kita meyakini? Dari Rasul-Rasulnya, para Nabi. Itulah tugasnya para Nabi dan Rasul, menyampaikan tentang Allah, sehingga kita yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebenarnya Pak, rasa-rasanya walaupun tidak ada Nabi dan Rasul, kalau kita di tengah gelombang samudra yang luas ditempar, ya Allah, ya Allah, mana sombongmu, mana duitmu, mana jabatanmu? Kalau di tengah samudra ada angin badai, kamu lagi berjalan, datang badai, boom, habis. Apa yang kita teriak? Tuhan, Tuhan selamatkan aku. Bohong kalau tidak membeneriakan Allah. Itu kata Allah dalam Quran. Ketika engkau dihadapkan dengan badai di tengah lautan, engkau mengatakan, ya Allah tolong aku, tolong aku. Tapi begitu engkau ke daratan, kamu lupakan Allah.
Begitulah kita. Kalau kita susah, kita ingat ya Allah, utang banyak. Ya Allah, ini belum laku-laku jualan. Ya Allah, ini pekerjaan belum. Ya Allah, ini proposal enggak. Ya Allah. Tapi begitu Allah berikan apa yang kita minta, kita lupakan kepada Allah. Itulah jahatnya kita. Jangan sampai begitu pula. Ya, jangan sampai. Upayakan sama antara Allah kasih secepatnya, Allah kasih. Justru ketika kita syukur kepada Allah, saya sudah jelaskan kemarin, kita dapat dua. Yang pertama, kita dapat nikmat Allah. Doa kita dikabulkan Allah. Rezeki kita ditambah sama Allah. Rezeki anak, rezeki istri, bukan tambah istrian. Sorry ini. Maksudnya kita dikasih istri, kita dikasih anak, kita dikasih cucu. Yang kedua, ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah kasih bangun kepada kita istana. Namanya istana apa kemarin saya bilang? Istana apa yang masih ingat? Istana ini yang berarti tidak ikut pengajian di YouTube saya ini. Kasihan Bang Samsul ngirim itu supaya didengok kembali. Ada istana hamdalah. Istana orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Itu Allah bangun istana hamdalah. Sangat indah. Istana itu sangat indah dan besar. Jadi ketika kita bersyukur kepada Allah, Allah perintahkan malaikat segera bangun untuknya. Jadi kalau kita dikasih misalnya jual bakso langsung laku, alhamdulillah ya Allah, bangunkan untuk waria bangunan istana hamdalah. Jangan walaupun hanya sedikit, jangan, tetap syukur kepada Allah ya. Kita lanjutkan dulu, ini belum selesai hadisnya ini ya. Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata, lalu apa yang mereka minta kepadaku? Mereka menjawab, mereka meminta surga kepadamu ya Allah. Allah berkata, apakah mereka melihat surga? Mereka menjawab, tidak demi Allah wahai Rabb, mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Mereka menjawab, seandainya mereka melihatnya ya Allah, pasti mereka sangat bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sangat bersungguh-sungguh untuk memintanya, dan sangat menginginkannya. Ya, bidadari itu Bu, cantik sekali Bu bidadari itu. Ya, apabila keringatnya bidadari jatuh ke air laut itu akan menjadi menjadi tawar. Apabila dia punya rambutnya jatuh ke bumi, rambutnya itu mengalahkan keindahan dunia. Itu bidadari surga. Permaisurinya bidadari surga adalah ibu-ibu semua yang di atas dunia ini. Itu ketuanya permaisuri. Permaisurinya adalah wanita-wanita dunia yang soleha. Salah satu di antara kesolehan mereka adalah ketika mereka taat kepada suami-suaminya. Ya, itu. Jangan dulu pulang Pak Waria. Masya Allah. Jadi permaisuri kita adalah di surga nanti adalah istri-istri kita di dunia. Ya, istri-istri kita di dunia. Kalau bapaknya mati, suaminya mati, meninggalkan istrinya, dan istrinya nikah lagi, dia belum bisa bersama dengan suaminya dalam surga. Tapi kalau suaminya hidup, istrinya meninggal, maka dia bisa bersama istrinya yang pertama, kemudian dia nikah lagi misalnya. Dia nikah lagi, meninggal lagi, ada 3 istrinya tapi meninggal, dia akan bersama dengan istrinya dalam surga. Istrinya walaupun sudah meninggal, tapi dia tetap akan bersama. Tapi kalau dia meninggalkan istri dan istrinya nikah lagi, ini bahaya. Kalau dia tidak dapatkan lelaki soleh, tapi tergantung dari perempuan tadi. Ketika suaminya dua-duanya masuk dalam surga, dia tinggal milih suami yang mana yang mau bersama dengan dia dalam surga. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tinggal dia pilih. Tapi kalau dia seorang suami punya 3 istri, 3-tiganya istrinya soleh, akan bersama dengannya dalam surga. Insyaallah. Ya, jangan membayangkan bapak di dunia ini begini bentuknya. Jangan.
bapak-bapak yang di dunia sekarang ini seganteng-gantengnya manusia, setara Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang kalau ditengok sama orang, sama perempuan yang lagi bawa pegang apel dan pisau, kata dalam ayat itu, tidak terasa pisaunya mengiris jarinya gara-gara kegantengan Nabiullah Yusuf. Kurang lebih seperti itulah derajat yang paling rendah kegantengan bapak-bapak nanti kalau dalam surga. Takjub kegantengan. Ya, insya Allah kita semua masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak percaya antum ada surga, Pak? Makanya selalu doakan wal jannatul haq wan naru haq. Ya Allah, surga itu betul, neraka itu benar adanya. Ampuni kami ya Allah, masukkan kami ke dalam surga, hindarkan kami dari neraka. Ya. Kita lanjutkan. Ini belum masuk pembahasan ini. Biar ada semangat ya. Rasulullah SAW berkata, Allah berkata, lalu dari apa mereka meminta perlindungan? Mereka menjauh dari api neraka. Allah Ta'ala berkata, apakah mereka melihatnya? Mereka menjawab, tidak, demi Allah mereka tidak melihatnya. Allah berkata, bagaimana seandainya mereka melihatnya? Kalau antum semuanya ini lagi futur, imannya lagi turun, nengok lava gunung berapi, tengoklah itu, tengok lahar gunung berapi yang meletus, tengoklah itu baik-baik. Kalau kamu dicampakkan di situ, tahan nggak? Itu baru 0,5% api akhirat. Itu api dunia. Laharnya sudah kayak gitu. Kita dilarang mendekat radius 1 kilo. Kenapa? Hawanya saja panas. Maka neraka itu hawanya lebih panas lagi daripada api dunia. Hawa neraka. Makanya manusia kalau masuk neraka itu badannya tidak model kayak kita begini. Kenapa? Kayak kapas, belum kena api, baru kena hawanya, sudah habis itu kapas. Apalagi masuk ke dalam. Memang dibuat besar sama Allah Ta'ala. Ya, khuzuhu fagullu thummal jahima sallu. Rasakan ini kata malaikat, karena kamu di dunia dulu mendustakan ayat-ayat Allah. Dari sana kita minta perlindungan kepada Allah supaya kita tidak dicampakkan ke dalam api neraka Allah. Kemudian seandainya mereka melihatnya, pasti mereka sangat sungguh-sungguh lari darinya dan sangat takut kepadanya. Beliau melanjutkan, Allah Ta'ala berkata, maka aku persaksikan kepada kalian, sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Masya Allah. Siapa kita ini yang hadir di sini nih yang banyak dosa ini? Tidak ada yang tidak mengatakan saya tak berdosa. Kita semua yang hadir ini tidak maksum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadis ini, semua orang-orang yang ada di majelis zikir, di majelis ilmu, persaksikan wahai malaikat, aku ampuni mereka. Bukankah itu yang kita minta? Bukankah itu yang kita menginginkan? Model kayak kita begini nih, itu yang kita minta kepada Allah. Kemudian apa kata malaikat? Ini yang menarik. Namun di antara mereka, kata malaikat, ada satu yang malaikat nyeletuk, ya Allah, tapi di antara mereka ada satu fulan yang bukan dari mereka di majelis itu. Dia datang hanya sekedar karena ada keperluan, maka dia datang situ sehingga duduk. Allah menjawab, mereka semua adalah teman duduk dan tidak ada sengsara yang duduk bermajelis bersama dengan mereka. Masya Allah. Jadi kalau ada antum punya kawan-kawan mau mendapatkan ampunan Allah, ajak sini walaupun dia enggak duduk di majelis, walaupun dia enggak duduk di majelis ini bersama dengan kita, walaupun dia enggak ikut zikir dengan kita, dia hanya sekedar mendengarkan dari luar, dia hanya sekedar mendengarkan apa yang kita lakukan, dia juga adalah bagian orang-orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata ulama, kalau mau cepat mendapatkan ampunan dari Allah, bersamalah dengan orang-orang yang berada di majelis ilmu, di majelis zikir. Subhanallah. Ini mana lagi yang kita mau dustakan?
Ya, saya rasa malam hari ini tidak mau saya kaji kitab Al-Hikam lah. Cukup fadilah amal aja dulu ya. Nanti minggu depan baru kita mulai start kajian ya, kajian Al-Hikam. Ya. Saya hanya mau kasih motivasi sama antum semuanya. Insya Allah mudah-mudahan yakin akan apa yang kita lakukan. Yang penting kita hanya mencari ridha Allah. Jangan mencari yang lain. Saya sampaikan hadis ini kepada kita semuanya ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama, siapa yang belajar ilmu, mimma yabtagi wajhillah, yang dia mencari ilmu semestinya untuk mendapatkan ridha Allah. La yata'allamuna, dia tidak mencari ilmu itu kecuali bi'ardi minad dunya, dia hanya mencari popularitas, dia hanya mencari uang, dia mau mencari macam-macam, tidak untuk mencari wajah Allah, tidak untuk mencari ridha Allah. Berada di majelis zikir tidak anak mencari ridha Allah, hanya mencari bisnis di sini, Allah tidak akan ridha. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, lam yarah raihatul jannati yaumal kiamah, dia tidak akan mencium bau surga di hari kiamat. Jadi luruskan niat di sini ya, luruskan niatnya ya. Nah, jadi kita di sini belajar ilmu, belajar zikir untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya ya, makanya semangat ya. Besok malam Selasa hadir lagi karena kita akan belajar ilmu Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, kata Nabi. Orang yang terbaik di antara kalian adalah mereka yang belajar Quran dan yang mengajarkan Quran. Belajar ya besok malam Selasa, insya Allah. Habis kita belajar Quran, kita belajar lagi, kita berzikir kepada Allah. Masya Allah, ini majelis ini luar biasa. Ya, majelis ini luar biasa. Ya, jaga baik-baik, insya Allah ya. Semoga Allah mendengarkan, melihat, menyaksikan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita kerjakan, zikir-zikir yang kita dawamkan, semata-mata untuk menggapai ridha Allah. Syukur-syukur kalau kita semakin ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ngantuk-ngantukan apa-apa, tetap hadir. Nah, saya ngerti itu, orang yang kerja banting-banting tulang siang hari, ya, nggak apa-apa, tapi tetap hadir, upayakan. Dan ajaklah kawan-kawan untuk hadir di majelis ini, karena keutamaan majelis zikir ini, majelis ilmu luar biasa ya. Mudah-mudahan kita semuanya bisa termasuk orang-orang yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, waktu ini tidak terlalu banyak karena saya harus mengkaji kitab Al-Hikam ini agak panjang, karena ini menyangkut masalah tentang maksiatin fin nafsi, kemaksiatan di dalam jiwa. Ini harus saya bongkar habis. Ya, bagaimana cara mengobatin kemaksiatan dalam kolbu itu harus saya bahas, harus saya kasih obatnya. Ya, misalnya riya, bagaimana mengatasi riya, bagaimana mengatasi sum'ah, bagaimana mengatasi ujub. Ini harus, karena nanti rusak kita punya amal semuanya. Ya, oke, makanya nanti minggu depan aja ya. Oke, biar saya bisa istirahat dulu sedikit lah ya. Nah, ini masih terasa nih goncang-goncangan di pesawat ini. Ya, ibu-ibu mohon maaf ya. Saya rasa cukup ini ya untuk fadilatul amal, semangat kita dalam beramal di majelis ini. Mari kita tutup dengan doa kifatul majelis. Walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.